Selamat pagi, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Rabu tanggal 10 April 2024, bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mohon pertolongan Tuhan sehingga kita dapat mengerti dan mampu melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari baru pemberian Tuhan. Kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur kami boleh mendapatkan kesempatan untuk merenungkan sabda Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu itu dan mau melakukannya dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ada sebuah buku yang berjudul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Mungkin saudara pernah membacanya. Buku ini berisi kumpulan cerita dan permenungan tentang hidup ini dan sangat inspiratif. Memberikan banyak nasihat berharga, dan bila kita melakukan apa yang disarankan oleh penulis buku ini, hidup kita akan makin tertata dengan baik. Mengapa buku ini diberi judul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya? Rupanya penulis ingin mengatakan bahwa sebenarnya manusia bisa hidup lebih bahagia. Tetapi ada orang yang hidupnya seperti cacing. Bila ia ditarik keluar dari kotorannya, ia akan kembali ke sana. Ia lebih merasa nyaman dengan hidup seperti itu. Gambaran ini mengingatkan saya pada binatang lain yakni lebah dan lalat. Kedua hewan ini sangat berbeda perilakunya. Lebah menyukai bunga, ia menghisap sari madunya dan menghasilkan madu yang manis. Sedangkan lalat lebih suka mencari makan di mana saja, termasuk di tempat sampah. Dan ia membawa penyakit ketika ia hinggap di makanan kita dengan kakinya yang kotor itu. Entah mengapa, selalu saja ada orang yang hidupnya tidak bertambah baik, sekalipun ia sudah banyak dinasihati. Apakah ia tidak mengerti? Atau memang ia seorang yang bebal yang tidak mau berubah? Agaknya yang terakhir ini yang lebih dominan. Orang yang bebal dinilai negatif oleh penulis kitab Pengkhotbah. Dalam kitab yang ditulisnya, si pengkhotbah berkata, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tidak mau diperingatan lagi. Itu tertulis dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat yang ke-13. Dalam penilaian si pengkhotbah, seorang muda yang miskin namun berhikmat lebih baik daripada seorang raja tua namun bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Ada banyak kontras ditampilkan di sini. Anak muda biasanya kurang pengalaman, namun dibandingkan dengan seorang raja yang berkuasa, ia lebih baik. Bahkan sekalipun anak muda itu miskin, itu lebih baik dari seorang raja yang tentunya kaya. Apa yang membuat anak muda miskin itu lebih baik dari raja tua itu? Tidak lain karena anak muda itu memiliki hikmat. Dengan hikmatnya, ia akan maju dalam kehidupannya, sukses dan meningkat kualitas hidupnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat? Pertama-tama, itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan melalui firman-Nya. Orang yang memperhatikan nasihat firman Tuhan dan hidup menurut firman-Nya akan memperoleh hikmat. Orang juga akan berhikmat jika ia mau sungguh-sungguh mendengar saran, nasihat, dan masukan yang baik dari orang lain dan tentu saja berusaha melakukannya. Hanya orang bebal yang tidak mau mendengar nasihat dan bimbingan. Hidupnya seperti cacing
yang lebih suka bersembunyi di balik kotorannya, atau seperti lalat yang lebih menyukai tempat kotor dan membawa penyakit. Kita baru saja merayakan Paskah. Itulah saat Tuhan menawarkan kehidupan baru yang tidak lagi diwarnai dengan kematian dan semua hal yang jelek. Paskah adalah kemungkinan baru yang tidak mungkin bagi manusia telah dikerjakan oleh Allah, yakni kebangkitan dari antara orang mati. Dan karena itu, hidup tidak boleh lagi kita jalani dengan seenaknya dan tidak bertanggung jawab, namun dengan pembaruan hidup yang lebih tertata baik dalam semua bidang kehidupan. Semoga kita menjadi orang yang berhikmat dan tidak menjadi seperti raja tua yang tidak lagi bisa dinasihati. Selamat beraktivitas, tetap sehat, Tuhan memberkati kita. Amin.